Aku tetap bersyukur kepada Allah di atas nikmat Allah masih beri lisanku bergerak memujinya. Itu kata Abu Qilabah. Bertambah takjub Abdullah bin Muhammad. Kemudian karena Abdullah bin Muhammad sudah berada di samping Abu Qilabah ini, Abu Qilabah ini lalu mengatakan, tapi aku ada sesuatu yang aku harus meminta pertolonganmu, yaitu aku punya anak yang biasanya dia mewudukkanku, memberi makan, lalu meminumkanku. Dan hari ini dia belum pulang. Sudah 2 hari dia tidak pulang. Aku tidak tahu di mana anakku. Aku minta tolong carilah anakku. Ada satu kisah yang ditulis, dinukilkan kembali oleh Ibnu Hibban di dalam kitab As-Siqat. Dan kisah ini tidak ada yang menyangkalnya. Tidak ada yang menyangkal. Artinya ini kisah yang benar dan nyata, yaitu tentang sahabat yang paling sabar menghadapi ketentuan Allah. Sahabat ini bernama Abu Qilabah Al-Jarmi. Jadi Abu Qilabah Al-Jarmi ini itu sahabat. Ya, sahabat, beliau hidup di zaman Nabi sampai Nabi meninggal beliau masih ada. Dan beliau seorang perawi yang banyak meriwayatkan hadis, terutama dari Anas bin Malik. Beliau orang Basrah dan kemudian beliau wafat di Syam, di Damaskus. Nah, dikisahkan bahawa Abu Qilabah itu meninggalkan kota Basrah karena ditawarkan jabatan. Karena beliau sahabat yang paling jujur. Sudah berapa kali ditawarkan jabatan. Masa Utsman bin Affan beliau ditawarkan jabatan. Beliau tolak. Jadi beliau pindah ke Basrah, ditawarkan lagi untuk jadi menteri. Beliau tolak. Karena takutnya kepada Allah. Orang hari ini kan Pak berlomba-lomba kan untuk dapat jabatan. Dulu Abu Qilabah menolaknya. Karena terus-terusan ditawarkan karena kejujuran beliau, akhirnya beliau mengasingkan diri menuju ke Syam. Nah, dalam perjalanan menuju Syam itu, melewati padang pasir, beliau bawa anak laki-laki satu-satunya bersama beliau. Singkat cerita, beliau mengalami musibah, wallahu alam, entah sakit atau entah jatuh atau apa, tidak dikisahkan dengan detail, sehingga kaki beliau itu dipotong, kemudian tangan beliau juga lumpuh. Bukan dipotong, lumpuh maksudnya. Kaki beliau lumpuh, tangan beliau lumpuh dalam riwayat itu. Sehingga beliau tidak lagi bisa menggunakan kaki dan tangan. Jadi anaknya yang memangkunya. Kalau beliau mau minum, diminumkan, mau makan, disuapkan oleh anaknya ini. Nah, kemudian beliau buat kemah di tengah padang pasir itu bersama anaknya. Orang-orang masyarakat sekitar itu tidak terlalu kenal dengan Abu Qilabah karena beliau mengungsi dari Basrah. Ini sahabat Nabi ini. Jadi orang-orang hanya mengatakan bahawa walaupun tangan dan kakinya tidak bisa digunakan, tapi lisannya selalu mengucapkan kalimat Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi' bihi syukra ni'matika allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Ini keterangan dari penduduk setempat, kalimat yang beliau selalu ucapkan, iaitu ya Allah, tunjukilah aku agar aku bisa terus memujimu sehingga aku dapat menjalankan rasa syukurku kepadamu di atas nikmat-nikmat yang telah engkau karuniakan kepada aku. Dan sungguh engkau telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk yang engkau ciptakan. Itu dalam keadaan kaki enggak bisa digunakan, tangan enggak bisa digunakan, tapi lisannya memuji Allah, mengatakan engkau telah melebihkan aku di atas semua makhluk. Lalu pada suatu hari Ibnu Hibban mencatatkan kisah lanjutannya, ada seorang sahabat yang lain bernama Abdullah bin Muhammad melewati tempat itu dan dia kemudian bertemu dengan Abu Qilabah, tapi dia tidak tahu ini Abu Qilabah. Lalu karena mendengarkan doa itu selalu, dia heran
Lalu dia mengatakan, bukankah yang engkau bisa gunakan cuma lisanmu? Kenapa engkau berdoa seakan-akan engkau punya tubuh yang lengkap macam-macam, katanya. Apa jawaban Abu Kilabah? Seandainya Allah mengirimkan petir kepada aku, lalu membakar tubuhku, dan seandainya Allah menggerakkan gunung untuk menindihku, dan kalau Allah memerintahkan laut untuk menenggelamkanku, sungguh ya, aku tetap bersyukur kepada Allah di atas nikmat Allah masih beri lisanku bergerak memujinya. Itu kata Abu Kilabah. Bertambah takjub Abdullah bin Muhammad. Ya, kemudian karena Abdullah bin Muhammad sudah berada di samping Abu Kilabah ini, Abu Kilabah ini lalu mengatakan, tapi aku ada sesuatu yang aku harus meminta pertolonganmu, yaitu aku punya anak yang biasanya dia mewudukkanku, memberi makan, lalu meminumkanku. Dan hari ini dia belum pulang. Sudah 2 hari dia tidak pulang. Aku tidak tahu di mana anakku. Aku minta tolong carilah anakku. Akhirnya karena Abdullah bin Muhammad meyakini hadis Nabi inilah saatnya menolong orang. Dia cari Pak di sekitaran kemah itu, dia cari meluaskan area pencarian, didapatkanlah anaknya di atas gundukan pasir sudah meninggal, dimakan oleh serigala. Anak satu-satunya yang dia bawa meninggal dunia, dimakan oleh serigala. Bingung Abdullah bin Muhammad bagaimana cara memberitahu Abu Kilabah. Ini dia enggak tahu nih, ini sahabat Nabi, dia enggak tahu. Ya. Lalu kemudian dia datang, Abdullah bin Muhammad datang lalu mengatakan, wahai fulan, wahai ayah, wahai syekh, engkau kenal Nabi Ayub? Jadi dia mencoba menenangkan dulu dengan perkataan, engkau kenal Nabi Ayub? Tentu aku kenal dari cerita Al-Quran. Bukankah Allah memberi musibah pada Nabi Ayub, dihilangkan keluarganya, lalu diberi musibah penyakit, lalu dia diasingkan oleh saudara-saudaranya, diasingkan oleh kerabatnya. Iya, katanya. Maka siapa lebih besar musibah pada Nabi Ayub atau musibah yang diberikan kepadamu? Apakah jawab Abu Kilabah? Tentu musibah kepada Nabi Ayub lebih besar daripada musibah kepada aku. Maka kata Abdullah bin Muhammad, bersabarlah kalau Allah memberi musibah lagi kepadamu. Aku telah melihat anakmu meninggal dunia, diterkam oleh serigala. Apa jawaban Abu Kilabah begitu dengar anaknya meninggal? Jawabannya adalah, Alhamdulillah, Allah telah mencabut nyawa anakku sehingga dia tidak sempat berbuat maksiat. Itu jawaban seorang ayah kehilangan anak satu-satunya yang memberi dia makan. Setelah itu, dia berkata, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Begitu dia ucapkan Inna lillah, lalu dia pun ikut meninggal dunia. Jadi, ketabahan seorang ayah menghadapi musibah yang bertubi-tubi. Lalu kemudian Abdullah bin Muhammad termenung melihat kejadian itu. Tidak lama kemudian datanglah 4 orang sahabat yang meminta untuk melihat jenazah itu. Abdullah bin Muhammad enggak tahu jenazah siapa. Kata 4 sahabat lain, cuba buka. Dia sudah ditutup dengan kain, cuba buka. Begitu dibuka, ternyata mereka semua turun dan mencium kening jenazah ini. Barulah Abdullah bin Muhammad mengetahui inilah Abu Kilabah, manusia paling sabar dari zaman Nabi sampai ke masa sahabat. Itu kenapa Bapak? Itu karena harapannya surga. Masih ada di ujung cerita, nanti insyaAllah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.